Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku,
Rakyatku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sudarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalir diniyahi ridho ilai syafa'ati Rasulillah syurahul niyatin sholli al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nurana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamdan yu'affi ni'amahu yughfiru masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang panas kami aturkan kepadamu siang hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara halal bihalal dan silaturahim ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna menghantarkan institusi kami menuju kejayaan. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Hafiz, Ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Engkau Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, Ya Habib, pertautkanlah tali kasih di antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah, dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama dari Kepala Desa Karangtengah kepada Bapak Bapak Pujianto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Kabupaten atau yang ada tadi ini diwakili oleh Pak Sekta beserta hadirnya. Yang saya hormati Kabinsa Babinsa Mas, pendamping PKH, terus dari Dinas Pertanian Kecamatan Babiraden. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya, dan yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, pemuda, PKK di Desa Karangtengah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kami atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Camat atau yang mewakili yang berkenan hadir pada pagi hari ini di hari Minggu yang menyempatkan waktu dan kesempatannya. Kami atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih serta seluruh undangan khususnya di Desa Karangtengah, masyarakat Desa Karangtengah dan pendamping PKH ataupun Dinas Pertanian Kecamatan Babiraden. Kami atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada pagi hari ini kita mengadakan usul Bangdes terkait dengan program pembangunan desa di tahun 2024. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan sebelum proses pembangunan ingin menyampaikan bahwa yang pertama terkait dengan pemilu ini, karena sebentar lagi 4 bulan lagi kalau nggak salah Oktober, November, Desember, Januari, Februari kita akan mengadakan demokrasi atau pemilu. Kami dari pemerintah desa hanya bisa menghimbau monggo untuk bisa bersama-sama mensukseskan pemilu, karena ini barang BWN negara, tidak di tingkatan kecamatan, kabupaten ataupun lain. Ini negara, bahwa di bulan Februari kita akan memilih calon dewan kabupaten, provinsi, pusat, dan DPD serta presiden. Kami hanya menghimbau untuk tetap terjalin persatuan dan kesatuan, khususnya bagi masyarakat Desa Karangtengah. Jangan sampai karena perbedaan pilihan A, B, C, dan C timbul terjadi konflik, baik di tingkatan keluarga, lingkungan, bahkan di tingkatan desa. Kami tidak berharap seperti itu. Tapi untuk mensukseskan pemilu, memang kita tidak bisa sendiri, harus bersinergi bersama-sama, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT, ketua RW, bahkan seluruh masyarakat Desa Karangtengah untuk bisa bersinergi untuk mensukseskan pemilu. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi perbedaan pilihan menjadi warna khususnya di Desa Karangtengah. Abang, kuning, hijau dan lain sebagainya bebas, monggo. Ini pemilihan pribadi, bukan kelompok dan lain sebagainya. Dan harapannya saling menghargai perbedaan A ya, si B yang menghargai dan lain sebagainya, sehingga terciptalah suasana yang kondusif, terciptalah suasana pemilu yang kondusif khususnya di Desa Karangtengah. Kami berharap besar menghimbau untuk bisa mensukseskan pemilu.
Dan jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, karena untuk ranah penyelenggara adalah PPS di tingkatan desa, untuk permasalahan pemilu itu ada Panwas desa. Monggo bisa menyampaikan, misalkan ada hal-hal yang sekecil apapun di tingkatan wilayah, misalkan ada hal yang perlu disampaikan, sampaikan saja, agar jangan sampai hal yang kecil akan menimbulkan yang lebih besar. Kami tidak berharap seperti itu, karena memang sudah ada kewajiban tugasnya masing-masing. Kami pemerintah desa dan Babinsa, Babinkantimas siap terciptanya Kantimas dalam rangka pemilu khususnya di tahun 2024. Monggo bareng-bareng kita sukseskan. Yang kedua terkait dengan hal-hal yang mungkin sekarang menjadi isu ada yang mungkin sering dengan dengar di TV bullying apa bahasanya, bullying, gerudukan apa dan sebagainya untuk diwaspadai agar secara direct dan ya royokan lah bahasanya orang anak di pojokan dan sebagainya. Monggo, ini kenapa ini saya sampaikan ini hampir saja terjadi dulu lah. Kalau kita tidak lanjuti, ketika akan menjadi viral, ini akan jadi masalah. Makanya monggo terutama ketua RT, ketua RW dan tokoh masyarakat khususnya, jika menemukan hal-hal terutama di tingkatan wilayah, misalkan ada anak berada geruduk dan sebagainya, monggo dipantau, ditanyakan tujuannya mau apa dan sebagainya. Ini antisipasi kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena ketika sudah menjadi viral ini akan menjadi masalah. Walaupun nanti tetap ada tindak lanjutnya, tapi kami tidak berharap khususnya di Desa Karangtengah terjadi seperti itu. Makanya monggo bareng-bareng kita berusaha berupaya agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang selanjutnya terkait dengan Muslim Bangdes kenapa pada pagi hari ini kita undang keseluruhan baik itu dari Dinas Pertanian, pendamping PKH, PKK maupun yang lainnya terkait isu nasional proses pembangunan di tahun 2024 sebenarnya memang belum muncul dasar payung hukum yang jelas. Kita masih mengacu Permendes 08 tahun 2022, yaitu terkait dengan ketahanan pangan 20% untuk BLT 10% maksimal 25%, dan baru kegiatan stunting, penanganan stunting, dan ada penanganan TB khususnya di Desa Karangtengah. Karena di Desa Karangtengah dari data kami ada 10 orang yang masih dalam pengobatan TB. Begitu juga stunting, kemarin dari data dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan muncul jumlah KPM stunting, walaupun nanti dasarnya tindak lanjutnya bisa harus melalui untuk BLT kita musdeskan. Untuk stunting juga kita ada pembahasan stunting karena untuk menentukan KPM. Jadi kami mohon seluruh bantuannya baik itu dari Dinas Pertanian khususnya karena di sini persentase untuk pertanian itu besar hampir 20%. Dan perlu saya sampaikan untuk di tahun-tahun yang lalu memang kita untuk fokus dalam rangka transportasi pertanian. Kita membangun untuk kelompok ikan. Jadi kenapa dibangun kolam ikan? Karena untuk terpenuhinya ketahanan
pangan di hewani, dan dalam rangka pengentasan transportasi pertanian yaitu di Wates, dan alhamdulillah sekarang bisa dilalui mobil yang dulunya motor susah. Insya Allah kalau dulu untuk membawa gabah bahasanya ini harus dipanggul dengan biaya 15.000 atau 10.000 sekali ini, tapi alhamdulillah sekarang sih sudah bisa langsung ke transportasi atau ke mobil. Yang selanjutnya terkait dengan kemiskinan, kita memang mengarah ke kemiskinan. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa dana desa itu tidak bisa dibagi rata. Misalkan mengkene anak bolu dewe duit 1 miliar dibagi bolu, itu tidak bisa. Tapi harus berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah dan sesuai dengan arahan yang diatasnya. Karena proses pembangunan desa itu harus mengacu ke tingkat proses pembangunan kabupaten. Proses pembangunan kabupaten juga sama, harus mengacu kepada tingkat di atasnya. Apalagi di tingkatan desa, di tingkatan desa ada kementerian khusus yang mengatur terkait dana desa, yaitu Permendes. Tapi ini belum keluar Pak Iman, belum ada gambaran jadi kita masih mengacu kepada Permendes yang tahun lalu. Jadi nantinya ada perubahan, berarti secara otomatis nantinya kita harus mengikuti. Jadi kami mohon, kami berharap juga nanti jika ada usulan atau permohonan, ya setidaknya yang hampir sesuai arah dengan program di atasnya. Permendes itu misalkan di warga panjenengan ada yang mempunyai penyakit TB, monggo sampaikan saja, kasih datanya dan lain sebagainya. Di lingkungan Anda ada memang sing lansia tidak punya sendirilah bahasanya rentan atau terlantar, monggo sampaikan pemerintah desa agar bisa nanti dimasukkan baik apakah itu di PLT ataupun penanganan khusus. Jadi harapannya apa yang disampaikan nanti bisa langsung diselesaikan karena biasanya usulannya ini usulan fisik kabeh. Padahal arahan dari pemerintah pusat itu tidak hanya fisik, karena terkait dengan peningkatan sumber daya manusia terutama Jadi ini bukan fisiknya api kayak apa tapi kalau masyarakatnya tidak ditingkatkan, ya nanti tidak bisa dalam pengelolaan fisiknya. Jadi harapan harapan pemerintah ada keseimbangan peningkatan sumber daya manusia dan juga peningkatan fisik. Untuk skala prioritas 2024 memang kami merunut di pendidikan. Jadi memang ada khusus nanti di RPJM saya juga sudah masuk, bahwa di tahun kelima saya programnya masuk untuk pendidikan, yaitu insya Allah mohon doanya nanti kita anggarkan untuk pembangunan TK ataupun tahun nantinya. Apakah nanti karena museumnya anggarannya kan terbatas jadi apakah nanti set plan-nya kita bertahap ataukah keseluruhan TK dan PAUD nanti kita sesuaikan dengan jumlah anggaran. Kalau nanti kemampuannya hanya TK disit yang tidak masalah, insya Allah tahun depannya nanti tinggal PAUD. Walaupun dalam pelaksanaannya nanti kita berkesinambungan karena di lokasi sana memang kita sudah set plan bahwa kemarin kita bangun PKD layanan kesehatan desa memang kita sudah dibangun sebelah utara agar ada pemisah bukan pemisah tapi ada batasan antara dunia pendidikan dan dunia kesehatan, walaupun nantinya bersinergi dalam satu lokasi, tapi ada
batasannya. Jadi nanti anak-anak TK dan sebagainya tidak bermain di PKD, terutama kecuali ada kalau ada pendidikan khusus. Jadi mungkin itu gambaran-gambaran penyampaian saya. Jika ada hal-hal atau ucapan saya yang berkenan, dimohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Camat Teguraden, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam Teguraden, Bapak Wahyu Jatiko, sekaligus untuk membuka Musrenbang Des tahun 2023 dengan pembahasan rancangan RKP Desa tahun 2024 dan daftar usulan rencana kerja tahun 2025. Kepada Bapak Wahyu Jatiko dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya itu bahasa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Kades, rekan-rekannya, Pak Babinsa Kapitmas, Pak Ketua BPT, beserta anggotanya, yang dari pendamping desa, kemudian dari koordinator PKH dan rekan-rekannya, para ketua dan anggota lembaga tingkat desa Karang Tengah, kemudian ketua RT dan ketua RW, serta bapak ibu hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu yang berbahagia. Alhamdulillah wasyukurillah pada siang hari ini di hari itu kita ini Pak Kades dan bapak ibu semua dalam kegiatan Musrenbang Des Karang Tengah tahun 2023 dan akan melaksanakan RKP PDS tahun 2024 dan DURK tahun 2025. Bahwa kegiatan pada siang hari ini adalah merupakan tahapan atau proses di dalam penganggaran rutinitas penganggaran yang untuk tahun 2024. Tentunya kegiatan penyusunan rancangan ini telah dilaksanakan atau dibantu oleh tim dari pemerintahan desa, sehingga nanti dari rancangan-rancangan tersebut perlu kita diskusikan bersama-sama, terutama dengan Bapak Ibu serta Musrenbang untuk bisa dicermati apabila ada mungkin rancangan tersebut ada yang sudah dilaksanakan ataupun mungkin ada usulan yang lebih urgent yang akan Bapak Ibu sampaikan. Kemudian yang kedua berhubungan dengan DURK, tentunya untuk kegiatan di tahun 2025 pada Musrenbang kali ini juga akan direkapitulasi untuk bahan pembahasan di Musrenbang tahun 2024. Sehingga dua kegiatan tersebut untuk bisa dilaksanakan ataupun kita diskusikan bersama-sama. Dari kegiatan hari ini tentunya kami berharap kepada Bapak Ibu semua, Ketua Lembaga, Pak Ketua RT dan RW untuk bisa mensosialisasikan hasil dari Musrenbang Des pada siang hari ini. Apa-apa yang sudah ditetapkan menjadi rancangan yang tentunya nanti untuk proses selanjutnya tentunya dari rancangan tersebut akan dipilah-pilah lagi sesuai dengan skala prioritas lagi sesuai dengan kemampuan anggaran yang akan diterima oleh desa. Karena sekali lagi Pak Kades sudah banyak menyampaikan bahwa untuk besaran anggaran di tahun 2024 kita di Kabupaten Kecamatan dan desa belum tahu jumlah yang akan diterima. Bahwa anggaran-anggaran tersebut sumber dananya bisa dari dana desa, kemudian alokasi dana desa, kemudian dana hasil, kemudian PAD, pendapatan lain, kemudian juga ada bantu dari kabupaten dan bantu provinsi. Sehingga nanti karena ini masih di bulan September ini masih ada waktu sampai dengan bulan Desember nanti tetapkannya APBD tahun 2024 masih ada waktu sekian bulan untuk bisa kita menunggu alokasi dana yang diterima pemerintah desa Karang Tengah sehingga dari anggaran tersebut bisa dibagi-bagi untuk kegiatan-kegiatan yang tentunya yang menjadi skala prioritas untuk pembangunan. Seperti tadi sampaikan bahwa pembangunan juga tidak hanya
pembangunan fisik. Pembangunan front fisik untuk peningkatan SDM warga Karangtengah juga perlu dilaksanakan, baik untuk pelatihan ataupun sosialisasi yang berhubungan dengan tentunya ekonomi pada warga masyarakat. Sehingga dari kegiatan ini disampaikan untuk bisa disampaikan kepada warga di wilayah masing-masing, terutama Pak RT dan Pak RW. Kemudian apabila nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin belum bisa terakomodir atau tercatat dalam skala prioritas, monggo untuk bisa diusulkan lagi di tahun berikutnya, karena sekali lagi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 dan tergantung anggaran yang kita terima. Untuk proses selanjutnya nanti untuk karena ini hubungannya dengan kegiatan penyusunan anggaran, sudah ada tahapan ataupun schedule yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga kami berpesan untuk bisa melaksanakan secara tepat waktu, karena sekali lagi apalagi ini di bulan akhir tahun, di bulan Oktober, November, Desember, di semua kantor di tingkat kabupaten, kecamatan atau tingkat desa, 3 bulan ini tentunya akan menyelesaikan kegiatan-kegiatan di tahun 2023 yang sudah dianggarkan. Tetapi di satu sisi kegiatan di tahun 2024 juga harus diproses sesuai dengan tahapannya, sehingga monggo Pak Kades dan Bu Sek bisa membagi waktu kepada semuanya dengan perangkat desa untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, agar kegiatan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Karena sekali lagi banyak pekerjaan yang dilaksanakan dan kita harus pandai-pandai untuk mengatur waktu dan mengatur tugas dan kegiatan untuk dibagi pada perangkat desa yang baik, sehingga semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian juga untuk kegiatan selalu diawasi, dipantau, dievaluasi apabila ada kendala-kendala untuk bisa dikomunikasikan. Monggo apabila ada kesulitan-kesulitan bisa komunikasi dengan kami kecamatan atau juga bisa berkoordinasi dengan pendamping desa yang ada di wilayah atau sebagai pendamping di desa Karangtengah. Semoga saja kegiatan pada siang ini juga berjalan dengan lancar dan manfaat semua. Untuk mengingat waktu untuk kegiatan pada siang ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Muslim Bangkes tahun 2023 untuk pembahasan rancangan RAPBD tahun 2024 dan PURK tahun 2025 kita bersama-sama mulai. Maaf kalau saya tidak melakukan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan tata tertib musrenbang tingkat desa. Tata tertib musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa tahun 2023 Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden. Kedudukan, tempat, dan waktu pelaksanaan. Musrenbang desa dipimpin oleh kepala desa, difasilitasi oleh tim musrenbang desa. Peserta musrenbang desa terdiri dari peserta adalah kepala desa, pemerintah desa, ketua BPD, ketua RPMD, ketua LKD, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil perempuan, wakil masyarakat miskin, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Pemantau adalah Camat Baturaden atau yang mewakili. Pengarah atau narasumber adalah Kasih Pendes Kecamatan Baturaden. Teknis pelaksanaan musrenbang tingkat desa. Pelaksanaan musrenbang desa secara teknis dilakukan dalam tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran peserta. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Desa Karangtengah.
Yang keempat, penjelasan tata tertib musrenbang tingkat desa. Yang kelima, paparan usulan. Yang keenam, penyampaian rekapitulasi. Yang ketujuh, penjelasan skala prioritas. Yang kedelapan, pengesahan prioritas untuk musrenbang tingkat kecamatan. Yang kesembilan, penyampaian hasil pengamatan dari tim pemantau. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib dan apabila dianggap perlu, maka dapat dibuat aturan tambahan selama tidak bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan petunjuk teknis operasional, serta tata tertib yang telah ditetapkan.